rekan-rekan. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas J8EA yang beranggotakan saya Liming Kian Kolin. Perkenalkan, nama saya Adinda Permata, Uniprastika. Dan saya Dinda Anissa Irawan. Saya Nanda Arya Kasali. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia S1 Bisnis Manajemen Universitas Bina Nusantara. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul menulis karya ilmiah. Slide pertama akan dibacakan oleh Kak Dinda. Ya, jadi kita memilih menulis tugas karya ilmiah dengan judul Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Startup. Abstrak, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh teknologi informasi terhadap produktivitas karyawan di perusahaan startup. Dengan pendekatan kuantitatif melalui survei, penelitian ini mengumpulkan data dari 100 responden yang bekerja di berbagai perusahaan startup di Jakarta. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan. Tantangan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan. Penelitian ini mengusulkan agar perusahaan memperbaiki pelatihan keterampilan teknologi untuk meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Kemudian ada artikel ilmiah yang eh, terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, dan daftar pusaka. Ya, untuk pendahuluan, transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, khususnya di sektor startup. Teknologi informasi atau TI kini menjadi landasan utama dalam menjalankan operasional bisnis, mulai dari pengelolaan data hingga pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Adopsi teknologi di startup menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki kinerja karyawan. Namun, tidak semua startup mampu memaksimalkan potensi TI. Banyak perusahaan yang dihadapkan pada kendala seperti kendalaan dana, infrastruktur, dan yang kurang memadai, serta keterampilan karyawan yang belum mencukupi. Permasalahan ini seringkali membatasi penerapan TI secara efektif di dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan startup, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi adopsi TI secara optimal. So, Selanjutnya Eh, metode selanjutnya metode penelitian akan dibaca oleh Nanda. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif dengan kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden dari berbagai startup di Jakarta. Responden dipilih secara acak dan data dianalisis untuk melihat sejauh mana teknologi informasi memengaruhi kerja karyawan. Wawancara mendalam juga dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan teknologi ini. Hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil survei, ditemukan bahwa penggunaan teknologi informasi berdampak signifikan pada peningkatan kinerja karyawan, terutama dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan. Karyawan yang memanfaatkan TI dalam pekerjaan mereka merasa lebih produktif dan dapat mengelola tugas dengan lebih efisien. Namun, keterbatasan dana dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam adopsi TI di banyak perusahaan startup. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi karyawan mengenai penggunaan teknologi juga mengakibatkan sistem yang ada tidak digunakan secara optimal.
Perusahaan yang memberikan pelatihan secara rutin bagi karyawan mereka seperti yang dilakukan oleh Gojek melalui program pelatihan internal, terbukti mampu mengatasi masalah ini dan memanfaatkan TI dengan lebih baik. Startup yang lain juga menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan seringkali gagal mempertahankan daya saing mereka. Secara keseluruhan, perusahaan yang berhasil mengimplementasikan TI secara efektif mencatat peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas karyawan. Namun, tanpa dukungan pelatihan dan infrastruktur yang memadai, banyak perusahaan masih mengalami kesulitan dan mengoptimalkan teknologi. Selanjutnya, simpulan yang akan dibacakan oleh rekan Adinda Permata. Simpulannya penerapan teknologi informasi terbukti meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan startup, khususnya dalam aspek komunikasi dan pengambilan keputusan. Namun untuk mencapai manfaat maksimal dari TI, perusahaan harus mengatasi tantangan seperti keterbatasan dana dan kekurangan pelatihan karyawan. Dengan meningkatkan infrastruktur TI serta menyediakan pelatihan yang memadai, startup dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Daftar pusaka yang kita dapat, yang pertama Lauden KC dan Lauden JP di tahun 2020. Manajemen Information System Manage the Digital Frame Version. Yang kedua, Turban E, Polar C, dan Wood G. Tahun 2018, Information Technology for Management on Demand Strategies for Performance, Growth, dan Sustainability. Wiley. Dan yang ketiga, Davis FD di tahun 1989. Perceived Asphaltness is of us and user accepted of information technology Miss Quarterly. Sekianlah pembahasan tentang penulisan karya ilmiah. Dari materi yang telah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa penulisan karya ilmiah memerlukan ketelitian, penelitian yang mendalam, dan mengikuti kaidah-kaidah akademik agar hasilnya valid dan kredibel. Semoga informasi ini dapat memperkaya pengetahuan dan memotivasi kita semua untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa.